Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 Stiva B 2018 akan memaparkan materi mengenai efek rokok terhadap metabolisme obat teofilin. Kasus ini kami angkat dari drama Jepang yaitu Unsung Cinderella, Midori The Hospital Pharmacist episode 7. Tugas ini dibuat oleh mahasiswa Stiva Makassar semester 6 mata kuliah Farmakoterapi 2 kelompok 5 dengan dosen pengampu Ibu Dr. Apoteker Wahyu Hendrarti MKes. Pasien bernama Ibu Koga Manami adalah seorang anggota parlemen Kementerian Kesehatan Tokyo. Ibu Koga dirawat di rumah sakit dengan keluhan pusing dan jantung berdebar. Diketahui Ibu Koga selama ini rutin mengonsumsi obat teofilin dikarenakan menderita asma akut. Pertama-tama kita harus mengetahui apa itu asma. Asma adalah salah satu jenis penyakit yang ditandai dengan penyempitan dan peradangan saluran pernapasan yang mengakibatkan sesak atau sulit bernapas. Selain membuat pengidap sulit bernapas, asma juga bisa menimbulkan gejala lainnya seperti mengih, batuk-batuk, dan nyeri dada. Saluran pernapasan pada pengidap asma lebih sensitif dibandingkan dengan orang lain tanpa asma. Ketika paru-paru teriritasi akibat zat pemicu seperti asap rokok, debu, bulu binatang, dan lain sebagainya, maka otot-otot saluran pernapasan pada pengidap menjadi kaku dan menyempit. Teofilin merupakan turunan santin digunakan dalam pengobatan asma dan PPOK stabil untuk membuat rileks otot polos bronkus. Obat ini memiliki indeks terapeutik yang sangat sempit. Konsentrasi serum teofilin dari 10-20 mg per liter diperlukan pada bagian besar pasien, meskipun beberapa mungkin pada level yang lebih rendah sudah memadai untuk mengontrol gejala. Teofilin adalah bronkodilator yang digunakan untuk asma dan untuk mengatasi penyakit paru obstruksi kronik yang stabil. Secara umum tidak efektif untuk eksaserbasi penyakit paru obstruksi kronik. Adapun mekanisme kerja dari teofilin yaitu untuk menghalangi kerja enzim fosfodiesterase sehingga menghindari perusakan CAMP dalam sel, stimulasi pelepasan katekolamin dari medula adrenal, menghalangi pembentukan prostaglandin, dan memperbaiki kontraktilitas diafragma. Adapun efek samping dari teofilin yaitu denyut jantung meningkat, berdebar-debar, mual muntah, gangguan saluran cerna, sakit kepala, gangguan tidur, gangguan irama jantung, dan kejang. Dosis dari teofilin yaitu 200-400 mg tiap 12 jam. Pengaruh rokok terhadap metabolisme teofilin. Senyawa polisiklik aromatik hidrokarbon yang terkandung dalam rokok menginduksi aktivitas enzim CYP1A2. Peningkatan aktivitas CYP1A2 menyebabkan peningkatan metabolisme obat yang merupakan substratnya, sehingga dapat terjadi penurunan kadar obat tersebut. Sejak 5 tahun yang lalu, Ibu Koga telah menerima pengobatan teofilin dengan dosis 200 mg 2 kali sehari untuk menangani penyakit asmanya. Belakangan ini diketahui bahwa Ibu Koga telah mengurangi intensitas merokoknya. Hal ini menyebabkan kadar teofilin dalam darah menjadi meningkat. Seperti yang diketahui, kebiasaan merokok dapat meningkatkan metabolisme teofilin. Hal tersebut terjadi karena senyawa polisiklik aromatik hidrokarbon yang terdapat dalam asap rokok dapat menginduksi enzim CYP1A2. Peningkatan aktivitas enzim tersebut menyebabkan meningkatnya metabolisme obat yang merupakan substratnya, sehingga dapat terjadi penurunan kadar obat tersebut dalam darah. Berdasarkan faktor tersebut, pasien dengan riwayat perokok berat bisa diberi obat dengan dosis teofilin yang lebih tinggi. Seharusnya pada saat mengurangi intensitas merokoknya, Ibu Koga memberitahukan kepada dokter agar dokter dapat mengurangi dosis obat yang diberikan kepadanya. Sebab jika
tidak dikurangi dosisnya akan terjadi penumpukan kadar teofilin dalam darah karena teofilin lebih lambat di metabolisme. Berdasarkan hasil pemeriksaan kadar teofilin dalam darah, ditemukan bahwa kadar teofilin dalam darah Ibu Koga sebesar 29,7 mg per liter. Kadar tersebut berada jauh di atas normal kadar teofilin dalam darah yaitu sebesar 10 hingga 20 mg per liter. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa Ibu Koga mengalami keracunan teofilin akibat metabolisme yang menjadi lambat. Berdasarkan dari kasus Ibu Koga, sebaiknya dosis teofilin diturunkan dan Ibu Koga tetap mempertahankan agar tidak meningkatkan intensitas merokoknya. Itulah pemaparan materi dari kami. Semoga dapat menambah wawasan dan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.